Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali akhirnya di hari ini saya Imran Parsoran kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Eksklusif bersama dengan program Dr. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dan seperti biasa pemirsa kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menemani dan juga untuk memberikan informasi yang sangat menguntungkan bagi Anda yang ingin melanjutkan program doktor di Universitas Lampung. Dan tentunya pemirsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung merupakan dan juga telah resmi didirikan pada tahun 1965 sebagai salah satu fakultas tertua dan juga terbesar di Universitas Lampung. Dan saat ini sesuai dengan mandat Dirjen Dikti Kemendikbud, Fakultas Ekonomi dan Bisnis diberikan kepercayaan oleh pemerintah melalui Kemendikbud untuk membuka program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis atau PDIEB untuk program studi ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, dan juga ilmu manajemen. Dan tentunya juga PDIEB ini akan menjawab tantangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mengembangkan sumber daya manusia dan iptek dalam menghadapi berbagai persoalan dan globalisasi yang sudah di depan mata. Namun seperti apa pemirsa penyelenggara program studi Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung ini? Kita sudah kehadiran kedua narasumber yang begitu luar biasa yang akan mengajak Anda juga memberikan informasi seputar kelanjutan pendidikan Anda untuk gelar doktor. Ini yang pertama, ada Profesor Dr. Satria Bangsawan SEMSI selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Lampung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Imron. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terlihat dari ekspresi hari ini memang kayaknya sehat sekali ya dok ya Prof ya. Alhamdulillah. Oke, sudah siap Prof untuk memberikan informasi seputar gelar doktor khususnya yang ada di ilmu ekonomi ini Prof? Insya Allah. Oke, Ya. dan juga narasumber kita yang kedua di hari ini pemirsa, yakni adalah alumni mahasiswa doktor pendidikan atau program doktor ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, yakni ada Dr. Yunita Sari SEMSI. Assalamualaikum Ibu Yunita, apa kabar? Kabarnya baik sore ini. Oke, kalau tidak salah Ibu Yunita ini baru saja menyelesaikan pendidikan di sini, betul? Saya baru saja menyelesaikan ujian tertutup untuk ujian tertutup. Ya. Nanti tinggal promosi gelar Tinggal doktornya promosi saja. gelar Oke, nanti doktor kita akan saja. bahas lebih dalam lagi seputar bagaimana pendidikan yang ada di Universitas Lampung ini khususnya untuk program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Baik, saya ke Prof dulu nih Prof. Bisa cerita sedikit nggak sih Prof kepada pemirsa atau juga calon mahasiswa doktor yang nanti akan melanjutkan pendidikan gelar S3 ini di Universitas Lampung khususnya untuk program Doktor Ilmu Ekonomi di Unila ini. Ceritakan sedikit sejarah ataupun profil yang ada di program studi Doktor Ilmu Ekonomi ini. Silakan Prof. Iya, baik, terima kasih Mas Imron. Ya, bahwa program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung ini yang lahir di tahun 2014 tentunya memiliki filosofi adalah dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang berstandar nasional dan internasional. Artinya bahwa kita melihat bahwa di era globalisasi ini adalah dibutuhkan jenjang pendidikan yang paling tinggi yaitu bergelar doktor atau S3 khususnya di bidang ilmu ekonomi di mana kami mendirikan 3 bidang minat yaitu bidang ilmu ekonomi, bidang manajemen dan bidang akuntansi. Dan kenapa ini didirikan? Pada saat itu filosofinya adalah kita melihat selain peluang, kemudian keberadaan dari Universitas Lampung, keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian keberadaan dari Provinsi Lampung yang membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang paling tinggi. Dan dengan melihat potensi yang ada di Fakultas Ekonomi, sumber daya manusianya yaitu yang bergelar doktor, bergelar profesor, kemudian juga tenaga kependidikan serta fasilitas yang kami miliki dan melihat peluang bahwa secara nasional memang ini dibutuhkan program doktor ilmu ekonomi sehingga 2014 kita siapkan proposalnya lalu kita ajukan ke Kemenristek Dikti dan alhamdulillah kita lolos untuk dibukanya program ini. Apa tujuannya? Tadi adalah menghasilkan sumber daya manusia yang mampu atau lulusan yang memiliki kemampuan yaitu mengembangkan konsep-konsep keterbaharuan dalam arti bahwa ilmu ini kan berkembang, ya. Tentunya era barangkali di tahun 60-an, 70-an sampai dengan era globalisasi ini kan pasti berbeda kan.
ilmu di tahun 60-an belum tentu sebetulnya bisa diterapkan di era globalisasi. Sehingga dibutuhkan sebetulnya keterbaruan, yaitu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, apakah teori ini masih cocok di era sekarang dan apakah teori ini masih bisa diterapkan di era sekarang. Itulah sebetulnya peran dari kenapa kita mendirikan program doktor ini. Lalu yang kedua, kita harapkan bahwa lulusannya nanti juga mampu mengembangkan kajian-kajian yang bersifat inovatif. Artinya dengan inovasi-inovasi baru, maka hasil penelitiannya adalah mampu diterapkan di masyarakat dalam bentuk apakah dia dalam bentuk pengabdian atau dia terapkan nanti ketika dia menjadi dosen untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya, atau kalau dia sebagai praktisi, maka diharapkan ilmunya betul-betul akan menjadi ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan. Oke, berarti bisa dibilang adalah ilmunya adalah setiap tahunnya atau setiap ininya selalu berevolusi atau terus diperbaharui seperti itu ya? Betul, betul. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara masalah visi dan misi yang ada di program studi doktor ilmu ekonomi ini seperti apa sih? Iya, kita memiliki visi bahwa kita betul baru berdiri sekitar 4 tahun, tetapi visi itu adalah kan cita-cita. Kita berharap bahwa program doktor ini alumni atau mahasiswa yang kita kelola adalah alumni yang berkualitas dengan standarnya adalah standar nasional dan internasional. Apa sebetulnya ukurannya? Yang pertama bahwa dengan standar nasional maka pihak luar menilai kita bahwa kita memang dikelola dan diakui secara nasional, dan itu bisa dilihat dari penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian internasional kita adalah mengacu kepada akreditasi internasional. Bahwa walaupun program ini baru, tetapi alhamdulillah bahwa dengan upaya yang kita lakukan, maka dalam waktu 4 tahun dia sudah diakui secara nasional melalui kita mendapatkan akreditasi nasional, kemudian secara internasional kita mendapatkan akreditasi dari ABS 21. Ya. Dan disitulah sebetulnya aura atau proses perjalanan dari program ini yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kalau di Aban PT adalah mengacu kepada 7 standar, yaitu proses perkuliahan yang bermutu, kemudian fasilitas yang mumpuni, kemudian juga tata kelola yang sesuai, dan juga alumninya memang alumni-alumni yang diharapkan juga memiliki kemampuan dari soft skill, hard skill, dan juga berkarakter. Kemudian secara internasional ada hal lain yang sebetulnya yang memberikan nilai tambah. Misalnya dari ABS 21. Jadi di situ ditekankan harus berbasis kepada global networking atau industry networking dan juga humanity. Artinya bahwa yang dimaksud dengan humanity di sini, alumni yang kita hasilkan adalah memang yang memiliki sifat-sifat manusia yang kita harapkan nanti ketika mereka lulus, maka mereka bagaimana memanusiakan sebetulnya sumber daya manusia di mana dia bekerja, sehingga ini yang menjadi bahan kita atau dasar kita dalam menggali potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, Prof, tadi kan Prof juga menyebutkan salah satu untuk misinya di program Doktor Ilmu Ekonomi ini kan adalah membangun budaya penelitian ilmu ekonomi yang memiliki standar nasional dan juga internasional. Ini yang seperti apa sih, Prof? Iya, artinya kalau S3-nya kan berbeda dengan S1 dan S2. Kalau S3 ini adalah basisnya adalah dia mampu tadi menciptakan atau menghasilkan konsep-konsep keterbaruan. Artinya mereka fokus lebih banyak melakukan riset, ya, melakukan penelitian-penelitian. Bahkan hasil penelitiannya pun diharapkan memang mengacu kepada jurnal-jurnal internasional, dan hasil disertasinya pun harus mampu dipublikasikan secara internasional. Nah, artinya bahwa internasional yang ada di sini, bahwa ketika mereka mempublish hasil karyanya di jurnal internasional, maka akan dibacakan sebetulnya oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Artinya diakui secara internasional. Begitu juga kalau dia dipublish di jurnal nasional, maka diakui secara nasional. Oke, berarti harus diakui itu tadi secara nasional ataupun internasional ya. Nah, tapi kalau misalnya Prof kita berbicara masalah tujuan pelaksanaan program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung ini seperti apa sih, Prof? Tujuan? Iya. Iya. Tujuannya tadi bahwa kita menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kemudian yang kedua bahwa
diharapkan hasil penelitiannya pun tadi adalah mampu diimplementasikan di masyarakat atau di dunia praktis. Artinya bahwa ketika mereka membuat suatu disertasi, maka ada 3 hal nilai tambah yang harus mereka lakukan, yang kita kenal dengan istilahnya novelty-nya ya. Artinya yang pertama, novelty-nya adalah keterbaruan dari segi teori ya. Kemudian yang kedua, novelty dari segi praktis. Artinya ketika disertasi yang mereka buat ini harus memang memberikan dampak positif terhadap dunia praktis. Kalau dia melakukan risetnya misalnya untuk kepentingan dunia usaha, maka diharapkan betul-betul mampu diimplementasikan untuk dunia usaha, untuk meningkatkan kinerja dari dunia usaha. Kemudian yang ketiga, novelty-nya adalah keterbaruan dalam hal metodologi. Bahwa sebetulnya dalam melakukan riset itu kan ada alat atau metodologi yang digunakan. Nah, dengan dilakukan riset yang berbasis disertasi ini, maka diharapkan ada novelty, ada keterbaruan, ada metodologi baru yang sebetulnya sebagai hasil dari disertasi ini. Oke, Ya. berbicara masalah kelulusan berkualitas, ini kita juga sudah menghadirkan salah satu alumni yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, yakni baru melakukan ujian tertutup. Ini ada Ibu Yunitasari. Ibu Yunitasari, saya mau tanya-tanya dulu sedikit tentang profil Ibu Yunitasari. Ibu Yunitasari berasal dari Bandar Lampung sendiri atau memang dari luar Lampung? Saya berasal dari kabupaten, itu bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, dari Batu Raja, perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Itu saya saya adalah dosen di Universitas Batu Raja. Ini juga sekalian mengenalkan Mas bahwa saya ini S1-nya itu berasal dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, kemudian S2-nya berasal dari Universitas Sriwijaya Palembang, dan kemudian saya mengambil S3 di Universitas Lampung. Melanglang buana dari Jogja ke Sumatera Selatan dan kembali ke Lampung dan emang menjadi dosen di Sumatera Selatan ya, seperti itu ya. Mungkin bukan sekedar melalang buana Mas, tapi juga ya menambah hasanah ilmu. Betul. Link juga pastinya di setiap daerah pastinya seperti itu ya. Untuk dari pendidikan sendiri, apakah memang sehingga sekarang kan akhirnya mengikuti atau juga melanjutkan pendidikannya dalam program Doktor Ilmu Ekonomi, apakah sebelumnya memang linear ataukah memang berbeda jurusan? Saya memang linear Mas, dari S1-nya saya mengambil manajemen program studinya, dan juga saya mengajar di Universitas Batu Raja di program studi manajemen. Karena memang sesuai dengan syarat saya, itu dosen itu kan memang harus linear dari S1 sampai S3, dan kemudian juga diutamakan itu memang mengambil untuk dosen itu untuk kuliah di universitas negeri. Dan saya juga salah satu yang mendapatkan beasiswa BPPDN yang dari Kemenristek Dikti. Luar biasa. Itu syarat utamanya kan adalah dosen yang mendapatkan NIDN Mas. Jadi kami walaupun dari dosen swasta itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa dari negara atau Kemenristek Dikti tadi. Kalau saya tanya kenapa harus Universitas Lampung, tepatnya di program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Lampung ini, kenapa akhirnya memilih untuk ke Lampung? Kenapa kan program doktor ini kan banyak di Sumatera, atau juga di Pulau Jawa juga ada. Kenapa akhirnya ke Lampung waktu itu? Saya nggak tahu juga ya, tapi saya itu tertarik. Ketika saya S2, saya itu sudah merasakan dari S1 di Jogja, S2 di Sumatera Selatan, di Palembang, kemudian saya itu juga pengen. Karena banyak sekali ya dari teman-teman saya itu yang kerja di Universitas Batu Raja itu juga alumni di sini Mas, tapi alumninya itu dari S2. Mereka itu menyarankan, kenapa tidak mencoba katanya untuk kuliah di ilmu kedokteran atau S3 di Lampung. Itu yang membuat saya tertarik di sini. Sejauh ini yang Ibu rasakan setelah melakukan pendidikan program doktor di Universitas Lampung, sejauh ini ya apa saja yang sudah dilalui? Apakah memang kan kebanyakan sih sekarang mahasiswa banyak sekali kendala-kendalanya dalam melakukan proses penyelesaian kuliah dan lain sebagainya. Hal yang Ibu rasakan setelah pas waktu kuliah bagaimana? Alhamdulillah ya Mas, mungkin ya antara harapan tadi dengan kenyataan itu sangat-sangat saya rasakan itu memberikan menambah motivasi saya bahwa ternyata banyak sekali yang saya dapatkan di sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya seluruh dosen di sini ini bukan berdasarkan
ya atas suruhan orang ya Mas, tapi memang saya Ya. itu berdasarkan benar-benar pengalaman dan kenyataan saya bahwa di sini seluruh dosen itu memang sangat welcome terhadap kami mahasiswanya dan mendorong itu mahasiswanya untuk cepat selesai. Itu. Dan kemudian juga ya, selain itu apa namanya dari segi apa untuk menemuin dosen dalam bimbingan, dalam mengajar, itu semuanya itu dosennya itu sangat apa namanya menerima kami dengan terbuka sekali. Itu yang saya rasakan di sini. Dan juga tadi saya menyambung dari Profesor Satria bahwa beliau mengatakan bahwa kami di sini harus ada syarat-syarat untuk apa namanya dosennya atau untuk mahasiswanya mendapatkan apa namanya itu jurnal internasional dan segala macam. Itu sangat membantu saya sebagai dosen karena untuk apa namanya selanjutnya referensi itu iya dan juga itu memang merupakan untuk apa namanya jenjang akademik saya selanjutnya walaupun itu syarat ya untuk lulus di S3 untuk mengikuti apa konferensi internasional dan juga menghasilkan yang namanya jurnal internasional, tapi itu memang sangat membantu saya sebagai apa namanya profesi saya sebagai dosen tadi. Itu saya sangat berterima kasih sekali kepada Unila dan khususnya kepada Profesor Satria Bangsawan. Begitu luar biasa yang telah dirasakan oleh Ibu Yunita Sari selama melakukan pendidikan di program Dr. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung ya. Oke, nanti Prof dan juga Ibu Yunita nanti kita akan kembali lagi setelah usai jeda pariwana berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif.